welcome to Language Lab. Nah, kali ini kita bakal bertemu sama seseorang yang dia itu adalah merupakan mahasiswa yang kebetulan kuliahnya itu di dua universitas sekaligus terus berprestasi. Nah, kira-kira siapa? Kita sambut aja, ini dia Kak Siti Nafila Izzati. Boleh siain halo semuanya. Nah, gimana nih Kak perjalanan menuju ke sininya? Nih boleh ceritain dulu. Alhamdulillah gitu ya, karena mungkin di Bandung itu satu daerah gak hujan, satu daerah hujan gitu. Tadi waktu berangkat gak hujan, tapi waktu mau ke sini di pertengahan jadi hujan gitu. Tapi untungnya gak kehujanan. Iya, tapi gak mengurangi rasa semangatnya buat Kakak nanti ngobrol sama semangat teman-teman. Banget dong. Nah, sebelum lanjut ke obrolan, boleh nggak saya perkenalan lebih dalam dulu, barangkali teman-teman belum kenal lebih sama Oke, boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Nafila Izzati. Mungkin teman-teman bisa manggil aku Nafilah, tapi ada panggilan akrab sih Kak. Jadi dipanggilnya Vivi. Buat teman-teman semua yang mau manggil aku, kan kalau Nafila itu kepanjangan ya. Jadi lebih baik Vivi gitu. Jadi sering disapanya Kak Vivi aja. Iya, Vivi aja. Kebetulan aku di Universitas Sunan Gunung Jati Bandung di jurusan Pendidikan Bahasa Arab S1. Tapi selain itu juga aku ambil double degree yang keduanya itu di Universitas Insan Cita Indonesia dengan jurusan psikologi. Nah, mungkin selain dari aku kuliah di dua kampus tersebut, aku pun ya ikut lah berbagai kegiatan-kegiatan gitu ya, kayak perlombaan ataupun di salah satu komunitas dan lain sebagainya. Mungkin salah satunya juga aku sebagai duta bahasa di UIN Bandung juga gitu. Nah, itu btw ngomong-ngomong tentang double degree gitu ya Kak. Nah, Kakak sendiri apa sih yang membuat Kakak memutuskan untuk double degree? Apa alasannya, serta ada nggak sih tantangan Kakak sendiri gitu dalam menjalani hal tersebut? Kalau misalnya ditanya tentang kenapa sih aku bisa double degree, ini tuh bukan suatu, istilahnya kan kalau orang mau menjalani sesuatu itu pasti ada plan ya sebelumnya kan, pasti ada rencana dulu dan lain sebagainya. Tapi kayak kalau bisa dibilang hidup aku itu banyak plot twistnya teman-teman semua. Karena jujur aku itu gak pernah waktu SMA ada rencana mau kuliah di dua jurusan, atau bahkan ya kalau bisa dibilang aduh berat banget ya kuliah di dua jurusan, kayak kuliah satu aja udah pusing nanti mau skripsiannya atau mau jurnal atau gimana nya gitu ya. Ini udah kuliah dua gitu, apalagi di jurusan yang emang kalau bisa dibilang bahasa Arab, psikologi itu jauh banget ya Kak. Aduh jauh banget. Jurusan-jurusan yang keren sih menurut aku. Iya. Emang sih. Tapi gimana tuh tantangannya? Nah, kalau dari aku sendiri karena mungkin tadi aku jawab dulu yang tadi ya. Kenapa aku bisa kayak gitu? Karena itu tuh ya plot twistnya hidup aku, tiba-tiba ya aku ada rezeki, maksudnya tuh dikasih rezeki sama Tuhan. Dan alhamdulillah tuh gini loh Kak, aku tuh kalau kuliah di dua jurusan sekarang itu, kalau orang-orang melihat mungkinnya karena kayaknya si Kak Vivi tuh banyak duitnya atau gimana gitu kan sebenarnya. Enggak sih Kak, karena alhamdulillah aku tuh full beasiswa. Jadi aku sama sekali gak ngeluarin uang dari awal aku kuliah sampai sekarang gitu. Nah, itu tuh beasiswa dari kampusnya sendiri dan dinaungin dari Kementerian Keagamaan, itu tuh beasiswanya. Nah, kalau misalnya ditanya tentang tantangannya kayak gimana, tentunya ya kalau bisa dibilang tantangan banyak ya kayak kalau dari tugas apalagi dan lain sebagainya, itu aku harus bisa kayak lebih banyak ngatur mengenai tentang waktu aku, time management aku, mengatur segala hal gitu, termasuk kayak diri aku sendiri, kesehatan aku. Karena kalau bisa dibilang sekarang itu aku tuh kalau tidur bisa kurang banget gitu loh, kayak tiap hari itu pasti gadang, apalagi di semester 5 ini ya Kak, karena aku di dua jurusan ini dua-duanya semester 5. Oh, jadi barengan gitu ya? Iya, barengan, aku barengan. Dan emang aku kelulusan 2022. Jadi emang aku nggak ada gap year dan sama sekalinya gitu, aku langsung nerusin. Dan di dua jurusan ini aku emang semester 5. Dan ya Kak, semester 5 gitu ya. Semester 5 itu, aduh. 3 kayak lagi yang udah semester 5. Aduh, semester 5 itu bener-bener makin gimana gitu. Apalagi semester depan aku ada magang juga di kampus sebelah. Jadi kayak, aduh, ini bener-bener aku makin harus ekstra ngebagi waktu aku. Kayak gitu sih kalau tantangannya. Tapi BTW boleh ceritain juga gak sih kayak Kakak kenapa bisa masuk ke ini jurusan ini tuh? Kayak boleh. Proses seleksinya kayak gimana sih? Dan sehingga bisa masuk di keduanya? Oke, boleh banget. Jadi gini loh teman-teman semua, aku bisa masuk ke dua universitas atau misalnya aku bisa ngambil dua studi ini, kenapa gitu ya? Sejujurnya semua ini nggak ada dari rencana aku. Dua-dua itu sama sekali nggak. Jadi rencana aku di SMA itu sama sekali gak ada yang tergapai di sekarang ini gitu. Kalau misalnya aku bilang mau di kampus mana atau di jurusan mananya gitu.
Tapi dengan aku yang sekarang, aku malah bisa bersyukur apa yang Allah berikan kepada aku gitu. Kenapa bisa kayak gitu Kak? Karena aku Kak, waktu SMA aku itu eligible 1 waktu SMA di kampus di sekolah gitu kan. Di sekolah itu eligible 1 di jurusan IPS, IPA, keagamaan, eligible 1. Nah, tapi waktu SNPTN karena zaman aku belum SNBT Kak, masih SNPTN ya. Itu aku gak masuk SNPTN dan SBMPTN juga gak masuk. Karena apa? Pokoknya kalau misalnya diceritain ya ini terlalu ini ya. Aku tuh salah banget buat pilih jurusan, salah banget buat pilih nentuin kampus yang aku inginkan. Karena ya aku memikir sebuah keegoisan. Aku mikirnya Kak, oh aku eligible 1 berarti aku gini dah. Gitu mungkin ya, Kak bisa ngerti lah ya. Dari situ aku banyak belajar banget, dari mulai aku untuk menentukan suatu keputusan, untuk mulai merancang suatu rencana aku ke depannya. Aku banyak belajar banget dari situ gitu ya. Walaupun jujur waktu di situ tuh aku fase di mana aku tuh lagi down. Karena emang bayangin kan teman-teman yang lain lulus SNPTN, lulus ini dan sebagainya, tapi aku belum ada sama sekali gambaran dan sebagainya. Tapi tiba-tiba dari situ ya aku tuh sejujurnya gak cerita juga ke orang tua waktu aku ngambil jurusan yang kedua itu. Karena ya posisinya tuh Kak, aku di UIN itu keinginan atau keputusan dari orang tua. Jadi orang tua aku tuh gak menyetujui dengan keputusan aku di rencana SMA yang sebelumnya gitu. Kan aku pengen di kampus A misalnya, di kampus A dengan jurusan ini. Orang tua tuh sama sekali gak ngizinin. Dan mungkin emang dari ridho orang tua itu juga sih ya Kak. Jadi makanya aku kayak gak dilolosin terus di kampus itu gitu yang aku pengenin. Dan akhirnya aku menyetujui dengan keputusan orang tua aku untuk di UIN ini gitu, dengan di jurusan pendidikan bahasa Arab juga. Walaupun memang pada dasarnya tadinya gak ada keinginan aku buat di jurusan yang sekarang di UIN ini gitu ya. Tapi malah aku bisa lebih bersyukur karena dengan aku bisa menerima setiap keadaan aku yang ada gitu. Malah setiap pintu-pintu rezeki yang lain itu datang menghampiri aku gitu. Sehingga aku bisa ada di posisi sekarang. Dan bisanya aku di kampus yang kedua itu, waktu aku daftar tuh buka tuh aku ngeliat langsung ada beasiswanya juga kan itu tuh. Tapi aku gak bilang ke orang tua, karena ya itu tadi orang tua gak ngizinin aku buat di jurusan tersebut gitu ya. Nah, pengumuman dari kampus aku yang kedua itu saat aku lagi PBAK atau ospek di UIN. Itu tuh hari kedua, bayangin teman-teman, hari kedua aku lagi ospek jurusan, ospek jurusan, bukan jurusan, kampus ya kalau nggak salah hari kedua. Tiba-tiba email masuk pengumuman bahwa beasiswa aku lolos ya. Itu di kampus yang jurusannya psikologi itu kan. Aku di situ bingung kayak, ini aku udah masuk di UIN, udah ini dan lain sebagainya, terus tiba-tiba ini ada pengumuman, aku harus kayak gimana gitu ya. Ke orang tua aku gini dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillahirobbilalamin, orang tua aku mendukung aku, mensupport aku banget gitu ya. Dan ya alhamdulillah aku bisa di titik sampai sekarang ini kayak gitu sih. Walaupun bener-bener lika-likunya banyak banget ya teman-teman, jangan dilihat kayak enaknya doang, ininya doang. Aduh itu di luar dari itu semua banyak banget. Ya, alhamdulillah kakak bisa ngejalani ya sejauh ini banget gitu. Tapi ngomong-ngomong tadi ya, selain udah masuk di 2 universitas yang berbeda dengan jurusan yang berbeda, nah terus sempet disinggung waktu perkenalan tadi kakak juga sempet ikut ini ya kayak kegiatan yang lain serta organisasi yang lain juga ya. Nah lantas apa sih yang kegiatan atau organisasi yang pernah Kak Vivi lakuin terus berkesan banget gitu loh? Oke, kalau misalnya suatu kegiatan mungkin ya yang aku lalui yang sangat berkesan untuk saat ini dan masih juga, alhamdulillah aku bisa dipercayai oleh salah satu dosen di universitas yang aku jurusannya psikologi untuk menjadi peer counselor. Nah jadi alhamdulillahnya sekarang tuh aku tuh walaupun ya kuliah di 2 universitas, aku juga dipercaya untuk menjadi seorang peer counselor di salah satu website, mungkin teman-teman boleh dilihat nanti ada Mind First. Jadi di sana itu ngapain sih peer counselor itu kayak semacam tahap awal mau menjadi psikolog gitu. Jadi aku udah dipercayai untuk kayak kasus-kasus dari klien-klien aku dan lain sebagainya. Dan sekarang juga alhamdulillahnya aku jadi peer counselor udah ada mungkin 100 klien atau gimana gitu. Itu karena di awal tahun 2024 aku jadi peer counselornya gitu. Jadi ya kalau teman-teman mikir aku kuliah 2 tapi dibalik itu semua ya aku juga harus jadi peer counselor. Karena kan kalau peer counselor itu aku ngehadapin klien-klien aku dengan berbagai masalahnya kayak gitu ya. Nah itu merupakan suatu experience terbaru bagi aku dan aku senang aja gitu. Karena aku emang orangnya suka buat komunikasi, suka bicara gitu ya. Jadi di saat bertemu dengan klien itu bukannya jadi aku capek tapi malah nambah semangat buat diri aku sendiri.
Dan kebetulan jadi perkonselor juga ya aku masih sampai sekarang gitu. Nah kalau dari lombanya sendiri, tadi kakak sempat bingung ya, ada mungkin beberapa lomba yang akhirnya kakak ikuti. Nah lantas apa sih motivasi Kak Vivi buat ikut lomba itu? Terus yang paling berkesan apa tuh lombanya? Kalau dari perlombaan, alhamdulillah untuk saat ini yang pencapaian terbesar aku juara 3 Tepimo Kiso tingkat Asia Tenggara waktu itu tuh di Yogyakarta. Kebetulan itu tuh lawannya ada dari negara Malaysia atau Thailand gitu yang ikut ke situ tuh. Dan alhamdulillah aku bisa juara ketiga tingkat Asia Tenggara tersebut. Dan selain itu juga emang aku tuh lebih menekuninya di bidang pendidikan bahasa Arab kalau perlombaan gitu kan. Walaupun di sisi lain aku juga ikut perlombaan-perlombaan kayak karya tulis ilmiah itu kan untuk menunjang di jurusan aku yang satunya lagi di psikolog gitu ya. Nah untuk perlombaan apa sih motivasi terbesar aku ya kayak untuk ikut lomba-lomba kayak gitu? Karena aku gini loh, lingkungan sekitar aku orang-orang yang ikut lomba gitu ya, mereka pada juara kayak gini. Aku melihat bahwa orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Nah aku melihat seperti itu gitu kayak, oh berarti aku juga bisa, orang lain bisa, tentunya aku juga bisa. Dan aku mencoba gitu ya untuk ikut lomba-lomba. Terus kayak aku tuh enjoyan gitu loh, kayak pas ikut pertama lomba terus langsung juara, kayak wah ternyata gini ya gitu, ternyata bisa ya gitu. Ya udah aku coba lagi, juara lagi, alhamdulillah gitu ya. Jadi berarti apa ya, suatu hal tuh kalau misalnya kita ngelihat ya itu sebagai pelajaran juga bagi teman-teman semua gitu. Kalau kita ngelihat orang-orang yang ada di atas kita, atau misalnya orang-orang kayak orang ini bisa juara ini, orang ini bisa ngambil prestasi ini, orang ini bisa jadi ini dan lain sebagainya, kalian jangan langsung mikir kayak kayaknya aku nggak bisa deh. Jangan, itu tuh malah akan apa ya, memperkecil terhadap diri kita sendiri. Walaupun emang kita harus tahu kapasitas terhadap diri kita sendiri, tapi tidak ada salahnya kita mencoba terlebih dahulu, kita ikhtiar dulu, kita usaha dulu, kita berdoa dulu. Siapa tahu di balik proses itu semua akan menghantarkan kepada apa yang kita inginkan tersebut gitu. Nah, jadi aku percaya bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang tidak jika Allah menghendaki gitu. Jadi ya aku berusaha dulu, berikhtiar dulu, ya alhamdulillah dari motivasi perlombaan aku ngelihat orang lain yang bisa, ya tentu aku bisa ya. Makanya sekarang jadi keenakan gitu. Jadi makanya sekarang jadi lebih enjoy gitu untuk menjalani kayak ikut lomba juga, jadi berkonselor juga, ini juga kayak gitu. Oke, nah tapi tadi kakak sempat nyinggung dari pertama awal ikut lomba tuh udah juara. Iya. Berarti sejauh ini ada nggak sih, sempat nggak sih Kak Vivi tuh kayak ngalamin down, misalkan kayak aduh tiba-tiba ragu ikut lomba ini, dan dari keraguan itu tuh akhirnya maaf gitu, kakak pernah ngalamin kekalahan nggak sebelumnya? Oke, baik. Setiap orang, kalau kata aku sendiri sih yang kalau dari balik experience aku teman-teman pasti pernah menemui sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan cita-citanya ataupun impiannya, dan itu pun pernah aku alami kayak gitu. Tapi Kak, maaf aja nih ya, aku tuh udah menghapus dalam kamus kehidupan aku kata kegagalan. Kenapa kayak gitu gitu ya? Maksudnya kata kegagalan itu aku hapus dan digantikan dengan kata belum rezeki gitu. Karena menurut aku sendiri suatu hal itu tidak ada kata kegagalan gitu. Ibaratnya kayak itu tuh emang belum rezeki, dan Allah itu akan mengganti hal lain untuk menghadirkan di dalam kehidupan kita gitu. Dan itu aku rasakan di saat aku menghapus kata kegagalan dalam kamus hidup aku dan menggantikan kata belum rezeki. Di saat segala sesuatu tidak sesuai dengan keinginan, di saat segala sesuatu tidak sesuai dengan harapan aku lebih ikhlas aja, aku lebih bisa menerima semua itu gitu. Dan aku yakin bahwa di saat itu tidak tergapai, misalkan aku ikut lomba nih ya, ikut lomba A, itu gak juara nih ya teman-teman, aku tuh bukannya sedih, malah aku udah juara ya, oh kayaknya bakal ada rezeki lain deh yang Allah akan berikan kepada aku. Dan alhamdulillahnya Allah selalu menghadirkan tersebut di dalam kehidupan aku gitu. Dan aku percaya bahwa oh ya ini belum rezeki aku, berarti rezeki aku tuh ada di yang lain gitu. Dan emang bener bakal datang lagi rezeki yang lain menghantarkan ke dalam kehidupan aku itu gitu. Nah kalau bisa dibilang aku pernah gak juara, pernah teman-teman, dan bisa dibilang sering juga gitu ya. Tapi aku nggak pernah nampakin aja kayak aku gak juara ini dan ini, enggak gitu. Tapi aku mengganti hal tersebut dengan ya pencapaian aku yang lain kayak gitu. Jadi makanya aku udah kayak
kalau orang-orang bilang kayak kamu pernah gak sih nemu kegagalan ya, aku nggak pernah nemu kegagalan karena aku mengira bahwa di dalam kehidupan itu nggak ada suatu kata kegagalan, karena itu belum rezeki aja gitu. Gak mungkin kayak Tuhan itu, Allah itu memberikan kepada hambanya misalnya si ini dapat ini, si B gak dapat apa-apa sama sekali, enggak, pasti akan ada yang lain juga datang ke kehidupan B tersebut gitu, termasuk di dalam kehidupan aku juga gitu sih Kak. Jadi itu menjadi alasan motivasi kakak selalu untuk Bener bangkit banget, ya dari iya. kayak, jadi mungkin sempat gagal tapi ya itu kan karena Iya. mindset kakaknya dihapus gitu, bahwa nggak ada kata gagal tapi belum rezeki aja. Iya, belum rezeki. Gitu. Nah terus kalau nggak salah kemarin juga kakak sempat ikut Simpos Internasional Summit ya yang di Iya. Malaysia. Nah itu gimana sih ceritanya bisa akhirnya lolos ke Malaysia juga? Nah boleh nggak sih ceritain prosesnya kayak gimana? Oke, aku ini juga sama berawal dari motivasi aku melihat orang lain juga gitu, yang kayak orang lain bisa keluar negeri secara gratis, gimana sih caranya? Aku tuh kalau ngelihat ada apa ya, suatu hal yang menarik terhadap apa gitu ya, aku tuh suka menelusuri lebih dalam lagi gimana caranya ini dan lain sebagainya. Oh ternyata kayak gini. Makanya aku ikut step by stepnya alurnya. Nah kalau waktu itu aku ikut di Simposium International Youth Summit ya teman-teman, itu tuh capture Malaysia. Jadi ke Malaysia selama seminggu kurang lebih gitu ya. Dan alhamdulillah aku dibayari dan gak bayar sama sekali gitu teman-teman. Kenapa bisa sampai kayak gitu? Nah aku tuh karena melihat ya, ada kan jalurnya tuh ada lewat jalur peserta, ada jalur lewat panitia atau komit gitu ya. Nah aku tuh udah ikutin step by stepnya tuh dari tahun 2023 lewat jalur komit tersebut gitu. Nah kebetulan dan gak semua orang bisa dapet fully funded gitu ke sana tuh. Dan alhamdulillah aku juga gak tahu, aku gak ngira bakal dapet fully funded ya teman-teman. Kayak ya Allah alhamdulillah gitu bisa keluar negeri gratis. Bayangin Kak, mulai dari tempat tinggal, makan semuanya itu aku sama sekali gak ngeluarin biaya. Bahkan ya teman-teman, alhamdulillahnya lagi aku ngajuin proposal padahal aku fully funded ke kampus dan itu di ACC gitu. Jadi malah aku dapet lagi gitu, malah dapet apa ya, uang saku lagi gitu dari balik itu semua gitu. Itu Dari mengatasnamakan UIN waktu itu? mengatasnamakan kampus aku gitu ya, iya kayak gitu. Nah jadi teman-teman apa ya, motivasi aku kenapa bisa kayak fully funded dan lain sebagainya gitu ya, aku ikutin step by stepnya tersebut gitu, dan aku nggak kayak nge-skip dan lain sebagainya gitu kan, karena kalau kita bisa keluar negeri tuh sekarang kan ada istilahnya, ada fully funded, ada special funded, ada self funded kayak gitu ya. Sedangkan kalau aku tuh mikirnya kayak aduh aku nggak bisa sih kalau misalnya keluar negeri harus ngeluarin uang dan lain sebagainya gitu, karena kan lumayan gitu ya, apalagi seminggu gitu. Makanya aku ngikutin alurnya tersebut, karena kan sekarang tuh banyak ya kayak yang ngadain kayak gitu, nggak cuma salah satu komunitas doang dan lain sebagainya gitu. Nah ikutin aja step by stepnya dan terus berusaha aja gitu, fokus di hal tersebut gitu. Dan aku juga gak tau pas waktu di pengumuman bisa dapet fully funded gitu. Kebetulan itu waktu aku berangkatnya di bulan Agustus gitu, Juli Agustus 2024. Oh, Baru kemarin waktu libur kemarin gitu, alhamdulillahnya gitu. Dan itu dapat experience juga, dan alhamdulillah aku apa ya kesana itu kayak pertukaran pelajar juga gitu ya, sama pertukaran pelajar, iya. sama di sana tuh sama aku tuh ketiga kampus teman-teman kebetulan. Kayak yang pertama ke kampus Monash University. Nah di sana tuh kita tuh explore kampus di sana, cara belajarnya kayak gimana dan lain sebagainya. Termasuk mereka juga dapat feedback dari kita kalau di Indonesia tuh kayak gimana dan lain sebagainya. Jadi kita tuh kayak ruang diskusi terbuka gitu ya sama di kampus Monash University. Terus selain di kampus Monash University, di kampus keduanya itu di UTM Teknologi Malaysia. Di situ bagus kampus UTM juga. Sama kita juga kayak student exchange lagi ke sana tuh gitu sama mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana gitu. Dan yang ketiga itu kampus, aku tuh lupa lagi ya kampus apa waktu itu tuh. Nah, itu juga salah satu kampus terbesar di Malaysia juga gitu. Tapi kebetulan waktu itu tuh gak ke kampus University Malaya ya. Mungkin teman-teman tahu ya kalau di Malaysia itu terkenal juga ya kampus terbesarnya. Nah, waktu itu tuh ada kendala dari pihak kampusnya tuh ada suatu kegiatan, jadi kita nggak ke sana, makanya ke kampus yang satunya lagi. Gitu. Tapi apa sih hal yang berkesan dari Kak Pipi ketika menjadi seorang mahasiswa yang ikut dalam program pertukaran mahasiswa ini? Apa sih hal yang paling berkesan buat kakak ketika di Malaysia? Berkesan banget sih, soalnya dibalik dari kita bisa kenal orang di luar negeri sana, maksudnya kita perlu kan belajar di sana. Tapi yang aku lebih rasakan gitu ya, benefit aku dengan teman-teman yang dari Indonesia.
Karena jujur ya, FYI ya teman-teman, dari UIN itu cuman aku gitu, UIN Bandung tuh gitu. Yang lain itu dari UIN Jakarta, dari UGM, dari UI dan lain sebagainya gitu. Secara tidak langsung aku bisa kenalan dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia juga gitu. Jadi kita lebih tahu kayak, oh ternyata di UI itu kayak gini, oh ternyata di UGM kayak gini. Jadi lebih senangnya tuh kayak gitu, karena pas waktu kita balik lagi ke Indonesia, kita kan lebih nambah relation juga kan, relation juga gitu. Dan otomatis juga kalau misalnya kita pas waktu saya waktu pertukaran pelajar ke Malaysia gitu ya, kenal sama orang-orang di sana, dan ternyata ya Kak, banyak banget orang-orang Indonesia yang emang kuliah di Malaysia gitu. Jadi teman-teman semua jangan kira Kak, aduh aku takut deh ya buat aku tuh malah jadi ada tantangan juga pengen gitu ya. Oh ya kayaknya seru deh kalau misalnya aku ngelanjutin studi ke luar negeri juga kayak gitu. Saya mereka juga dapat beasiswa itu, oh ternyata kayak kalau diceritain dari mereka tuh gampang gitu ya, asal ikutin step by stepnya dan enggak sampai kelewat gitu. Itu sih Kak, jadi senang banget sih aku, apalagi bisa ketemu di sana tuh menteri luar negeri di Malaysia gitu ya. Di situ tuh ketemu juga kita di sana gitu. Alhamdulillah bisa diskusi juga sama pejabat-pejabat yang ada di sana gitu, merupakan salah satu experience terbesar juga bagi aku gitu, termasuk kan nambah relasi juga kan buat kita kayak gitu sih Kak. Ngomongin tadi jadi kakak tuh ada kayak jadi termotivasi buat ngelanjutin, tapi udah ada nggak rencana sampai ke sana ngelanjutin S2 gitu ya? Terus setelah melalui rangkaian perjalanan ini gitu. Tentunya ada, pasti ada. Dan aku emang beres S1 pengennya itu nggak ada skip dulu, jadi langsung S2. Dan aku berusahanya tuh pengen ya beasiswa juga ya, tentunya pengen beasiswa juga kayak gitu sih Kak. Kemana nih kira-kira pingin lanjut? Aduh spill gak ya? Kayaknya ini masih jadi rencana buat aku aja sih ya. Ya tapi yang pasti aku pengen banget buat studi ke luar negeri untuk lanjutin S2 aku kayak gitu. Semoga tercapai aja, pasti bisa gitu. Ya, dan sekarang juga dalam rangkaiannya gitu Kak, lagi proses. Mohon doanya aja ya teman-teman. Nanti kan kalau misalkan Kak Pipi udah keluar negeri kan akhirnya bisa kasih pengalaman juga kan gitu kan. Doain aja ya teman-teman, semoga Kak Pipi bisa lanjutin S2 ke luar negeri kemanapun itu negaranya. Semoga yang terbaik nanti. Nah tapi Kak, aku juga jadi penasaran nih. Padahal kan Kakak tuh udah sibuk organisasi, terus kuliah juga di universitas dua berbeda gitu. Nah cara manage waktunya nih Kak, kira-kira apakah pernah nggak sih ngerasain kebentrokan di antara jadwal sendiri itu gimana nih? Kalau dibilang pernah, sering. Sering banget ya teman-teman, bukan pernah lagi, sering. Dan kalau misalnya dibilang pusing gak sih, capek gak sih, banget ya teman-teman. Itu perlu ekstra banget karena selain kita harus kebagi waktu, terus tiba-tiba kalau ada kan jadwal bentrokan kan kadang kalau dosen tuh kayak tiba-tiba pengen ngalihin jadwal, pengen ini dan lain sebagainya, A, B, C dan lain sebagainya. Kita kan harus bisa memposisikan hal tersebut. Kita kan harus ngikutin gimana dosen, gak mungkin kan kita gini dan lain sebagainya. Nah kalau dari aku sendiri, gimana sih buat time managementnya? Kalau mulai dari aktivitas aku sih ya, kalau aku tuh biasa pakai to-do list teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya ada kegiatan itu tuh di kalender aku tuh ada banyak gitu kata teman, titik kayak gitu ya. Jadi istilahnya kayak misalnya ada suatu event dan lain sebagainya, ada yang undang dan lain sebagainya, aku tuh lihat dulu kalender kira-kira kosong atau enggak gitu. Kalau misalnya enggak kosong ya otomatis aku tolak dulu atau misalnya ganti ke hari selanjutnya. Jadi aku pakainya to-do list teman-teman. Mungkin bisa jadi tips juga buat teman-teman kalau mau ngatur aktivitasnya kesehariannya. Jadi biar kayak gak ada lagi kayak aduh ini bentrok ini dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya bentrok, aku tuh lebih memperhatikan antara genting dan penting teman-teman. Jadi kan kalau misalnya genting itu suatu hal yang nggak bisa dinanti-nantiin. Kalau penting itu bisa dinantiin, tapi bukan berarti kita terus nanti-nantiin, enggak sih ya. Tapi kan bisa kita dialokasikan ke waktu selanjutnya gitu. Itu buat time management waktu aku gitu. Tapi kalau lebih ke jadwal perkuliahan dan lain sebagainya, ini tips aja mungkin ya buat teman-teman yang ngelihat podcast kali ini ya teman-teman. Tips dari aku, emang kita tuh harus punya chemistry sama dosen sih. Itu harus teman-teman. Dan buat kita ngebangun chemistry sama dosen, kita harus menunjukkan skill ataupun kemampuan kita. Kayak gitu. Karena itu aku ngerasa banget work banget gitu teman-teman buat diri aku sendiri di saat aku bisa ya sama dosen dikenal dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba ada jadwal bentrokan, terus aku minta kayak aku mau ke kelas ini, mau ke ini dan lain sebagainya. Dosen itu nge-approve. Dosen itu setuju gitu. Dan bahkan alhamdulillahnya aku saat ini mungkin boleh teman-teman percaya atau enggak, IPK aku gak di bawah 3,8 di dua kampus itu.
Alhamdulillahnya gitu. Di semester 5 ini aku bertahan 3,8, gak turun ke bawah. 3,8 berapa gitu ya. Kalau di kampus sebelah gitu 3,89 kalau yang di psikologi, kalau yang di UIN itu 3,8. Itu kayak aku juga gak tahu ya di semester 5 ini bisa bertahan di dua kampus ini dengan IPK gak di bawah 3,8, dan aku berusaha buat gak nurunin IPK tersebut gitu ya. Walaupun emang mati-matian ya di semester 5 ini gitu teman-teman. Bener-bener ekstra banget daripada semester sebelumnya. Karena ya mulai dari kita harus ini ya kayak upload jurnal dan lain sebagainya, itu kan udah pasti lah ya teman-teman, itu tuh ada deadline-nya dan lain sebagainya kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya buat dari time management aku, kalau dari perihal aktivitas itu pakai to-do list. Tapi kalau misalnya perihal kayak jadwal bentrokan antara kampus, itu emang kita tuh harus punya chemistry sama dosen. Terus di saat kita mau ngeganti ya, misalnya kayak jadwal kita mau ke kelas ini dan lain sebagainya, jadi biar di approve sama dosen itu gitu. Karena kan dosen juga tahu bahwa oh ternyata ya emang kalau dia mau ke kelas manapun dia ya tetap bisa aktif, dia tetap bisa ini dan lain sebagainya. Ini juga buat kunci teman-teman nih, jangan ngerasa kayak ya kuliah nggak apa-apa deh, aku kuliah pulang, di kuliah juga kayak ya merhatiin aja dosen kayak ini dan sebagainya. Bertanya, menjawab itu juga jadi poin plus ya teman-teman. Jangan ngira gini lah ya kayak aku mah gak mau caper deh sama dosen. Jangan gitu teman-teman, karena emang di kuliah itu harus kayak gitu tuh, jujur banget itu harus banget gitu. Karena bukannya dibilang caper, karena emang kalau aku sendiri waktu contoh aja ya, salah satu di perkuliahan kan pasti ada diskusi ya, ada diskusi itu pasti nggak terlepas dari yang namanya Q&A. Nah itu tuh manfaatin teman-teman, kalau ada pertanyaan nanya gitu. Kalau misalnya nggak ada gitu ya, kalau aku sendiri ya kalau nggak ada nggak nanya gitu, tapi aku lebih alokasiin ke menjawab gitu. Misalnya ada pertanyaan dari teman-teman terus aku mencoba buat nambahin dan lain sebagainya, menjawab. Itu merupakan salah satu poin plus juga gitu. Nah teman-teman bisa nih ya pakai tips kayak gitu, karena itu bener-bener ampuh banget gitu. Kayak misalnya teman-teman nih ya ada dispen dan lain sebagainya, itu malah kayak sama oh yaudah nggak apa-apa ya kayak gitu. Jadi lebih dipermudah juga. Termasuk kayak lomba ya kak, aku pernah nih ya lomba seminggu aku nggak kuliah teman-teman. Aku seminggu nggak kuliah gitu. Tapi alhamdulillahnya ya walaupun nggak kuliah aku pulang-pulang bawa piala ya gitu. Pulang-pulang bawa piala, jadi kebanggaan juga. Pulang-pulang aku bawa piala ya, alhamdulillah ya. Pas waktu aku seminggu nggak kuliah tersebut, aku izin ke dosen-dosen tersebut gitu ya, alhamdulillah lomba malah kayak ya semoga juara, semoga ini dan lain sebagainya ya, malah lebih didukung. Waktu masuk perkuliahan juga kan ditanya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya itu kita harus bisa pintar lah ya buat perihal kayak perkuliahan tersebut kayak gitu sih kak, kalau misalnya dari time management. Jadi sebenarnya kesibukan juga nggak akan ngerasa sibuk aja kalau udah benar-benar teratur mah ya. Iya bener, asal bisa kita ngatur waktunya sebaik mungkin. Tapi tetap sih dari perihal time management aku, yang paling aku nggak bisa hindarin adalah gadang. Kira-kira berapa? Karena kakak tadi dari sempat ngebahas gadang-gadang sehari berapa jam tidur nih kalau boleh tahu? Aku kalau lagi bener-bener padat banget ya, karena kan alokasi waktu aku ya kak buat ngerjain tugas aku di kampus yang psikologi ya, itu tuh alokasi waktunya kan cuma malam doang, karena siang tuh kan aku kuliah di UIN gitu ya. Nah otomatis kalau misalnya aku tidur, paling minimalnya aku pernah sampai 1 jam doang tidur. 1 jam tidur nih. Pernah 1 jam doang. Kalau misalnya teman-teman ditanya itu gimana pas waktu kuliah pagi-pagi ngantuk gak? Ngantuk, tapi alhamdulillahnya tetap bisa merhatiin gitu. Jadi kayak ngantuk tapi aku tetap bisa difokusin. Nah itu aku alokasiin biar gak ngantuknya tuh kayak gimana ya, aku aktif di diskusi. Jadi makanya biar gak ngantuk tuh aku nanya, aku ngejawab, biar itu tuh pernah aku 1 jam itu tidur. Tapi kalau biasanya sekarang aku tidur ya paling 4 jam, 3 jam kayak gitu. Walaupun weekend ya teman-teman, weekend juga aku kayak gitu, aku tetap gadang. Jadi ya di semester 5 ini aku kayaknya nggak pernah gak gadang deh kak. Paling kalau gak gadang tuh kayak aku ketiduran nugas tapi itu sambil laptop masih nyala, ini masih ini terus lanjut lagi gitu ya. Iya lanjut lagi. Jadi bener-bener lucu banget sih. Kita ya buat teman-teman nanti ya yang semester 5 itu pasti bakal ngerasain kayak gimana semester 5 itu. Tapi BTW nih kalau tadi selain manage waktu, aku juga jadi penasaran nih manage dari segi kesehatan. Tapi ini kakak sibuk tapi kelihatan kan fresh banget gitu wajahnya, nggak kelihatan lemah, letih, lesu enggak gitu. Nah gimana nih cara tips kakak selain Kak Vivi tadi ngontrol time waktu gitu. Nah dari kesehatan sendiri gimana? Oke. Kalau bisa dibilang, walaupun ya teman-teman aku kuliah di jurusan, apalagi kan kalau jadi perkonselor aku nanganin masalah-masalah orang lain. Apalagi aku punya masalah hidup, tapi aku harus sudah nanganin masalah orang lain ya teman-teman. Itu kan kalau dibilang kan, tapi
pernah ada nih yang lucunya, temen aku pernah nanya, Vi, kamu gak gila gitu ya? Kayak di kehidupan gitu ya, gak pernah gitu ngerasa, malah ada orang yang ngira gini, kamu kenapa sih ceria terus orangnya? Pernah gak sih sekali aja gitu ya capek? Pernah gak sih kelihatan sekali gini? Pernah teman kelas aku sering banget ada yang nanya kayak gitu. Terus aku malah kayak ketawa-ketawa gitu tiap teman-teman kalau yang nanya gitu. Iya, soalnya kenapa gitu ya? Karena aku ngerasa mereka itu gak tahu gitu di balik itu semua ya aku tuh sebenarnya capek, lelah gitu. Tapi aku nggak pernah kayak ya aku nunjukin bahwa aku capek banget, aku lelah banget ya. Karena aku yang mengatur terhadap hal itu semua. Dan aku tuh lebih kayak karena aku di jurusan psikologi dan aku tahu cara gimana manage terhadap kesehatan aku sendiri, termasuk kesehatan fisik aku, secara mental aku, itu ada istilahnya namanya katarsis, Kak. Apa tuh, Kak? Nah, katarsis itu adalah dimana kita bisa mengeluarkan energi-energi negatif kita dengan melakukan segala sesuatu yang kita sukai. Jadi termasuk kayak gini, kita nugas, itu sambil dengerin musik atau sambil apa yang kita sukain gitu ya, itu jadi nugasnya lebih enjoy, termasuk aku kayak gitu, Kak. Jadi kalau nugas aku tuh nggak pernah kayak nugas misalnya aku burn out banget dan lain sebagainya gitu ya. Aku tuh kayak kalau misalnya udah burn out ya udah aku istirahat dulu sejenak, aku alokasiin ke hal yang aku sukain gitu, sebentar doang gitu, nanti aku lanjut lagi. Jadi setiap yang aku lakuin gitu ya, termasuk aku ngebahas dulu kesehatan mental aku ya, di dalam kesehatan perasaan aku, jiwa aku gitu. Nah, aku pakai istilah yang di dalam ilmu psikologi itu adalah katarsis. Jadi dimana kita bisa mengeluarkan energi negatif secara tidak langsung dengan melakukan kegiatan tersebut. Termasuk ini, Kak, aku kalau misalnya kan kadang ada ya matkul tuh dosennya telat dan lain sebagainya gitu ya, aku tuh ya alokasinya misalnya kayak ya aku dengerin musik atau misalnya ya gimana gitu yang aku sukain gitu. Termasuk kayak teman-teman ya, kadang kalau di kelas itu aku ngeliat ya, kok Vivi suka random dan lain sebagainya. Randomnya tuh kayak kan teman-teman suka ada ya layar ya tiap di kelas gitu ya, layar di kelas itu setel lagu aja dan lain sebagainya. Maksudnya mau nari-nari tapi kan sekedar kayak kita lebih nge-enjoyin diri buat ngeluarin energi negatif dan kita lebih kayak semangat gitu terhadap diri sendiri. Tapi selain dari itu juga aku suka baca buku juga sih, Kak. Jadi kalau misalnya baca buku kan kita bisa lebih masuk terhadap dunia tersebut kan. Nah, jadi aku kalau misalnya dilihat gimana sih cara aku memanage kesehatan mental aku, kesehatan fisik aku. Kalau kesehatan mental aku ya itu tadi aku kayak istilahnya cheating terhadap kegiatan-kegiatan yang orang bilang tuh ternyata itu tuh biasa aja, tapi terhadap padahal tuh bisa ngeluarin energi negatif kita gitu. Tapi kalau misalnya ke kesehatan gitu ya aku ngatur terhadap pola makan aku, terhadap yang lain selain dari pola tidur aku mungkin ya. Karena kalau bisa dibilang pola tidur aku berantakan banget ya teman-teman. Tapi di balik pola berantakan tidur aku, kadang aku suka kayak ada micro sleep sih teman-teman. Itu aku sering terus banget micro sleep tuh. Kayak misalnya gini, dosen nggak ada, aku tuh tidur sebentar aja, kayak mejemin mata cukup 5 menit atau 4 menit dan lain sebagainya, terus bangun lagi. Tapi itu lebih fresh ke akunya gitu. Walaupun itu cuma 5 menit ya teman-teman, tapi itu kerasa nambah banget buat energi aku gitu. Jadi itu bisa sih buat tips teman-teman yang misalnya susah banget nih buat ngatur waktu istirahatnya, buat ini itu pakai micro sleep atau misalnya pakai kegiatan-kegiatan yang tadi buat mengeluarkan energi negatif kita gitu ya teman-teman. Itu work banget sih buat kesehatan fisik kalian ataupun kesehatan mental kalian gitu sih. Jadi ya makanya aku tetap ya sekarang senang-senang aja, enjoy aja, nggak kayak aku aduh lemas lesu penting. Ini sebelumnya kan sempet ada kegiatan ya sebelum ada. kesini. Bahkan sebelumnya juga aku udah nanganin klien tadi ada. Masih fresh gitu ya. Keren sih, Kak. Nah tapi tadi kakak juga sempet bilang kayak sempet kan banyak yang nanya gitu. Kayak nggak pernah ngerasa jenuh mungkin pernah gitu, tapi balik lagi ke cara ngatasinnya tuh ya yang hal-hal tadi gitu ya. Nah dari perjalanan hidup kakak nih gitu yang kayaknya ini penuh dengan apa ya positif tingginya, lika-liku, tapi tetap dijalani dengan apa ya semangat kakak. Terus kakak tuh kayak selalu yakin bahwa semua itu bisa berjalan dengan apa ya dengan baik gitu. Nah lantas di balik perjalanan kakak ini ada nggak sih satu tokoh yang begitu memotivasi dalam kehidupan kakak gitu? Oke, kalau dibilang apa sih motivator aku, siapa sih maksudnya? Siapa sih motivator aku? Motivator terbesar aku adalah orang tua aku. Karena aku melihat aku adanya di dunia ini tanpa mereka ya mungkin tidak ada ya, gitu ya. Terus karena ya aku pengen bisa aja ngelihat orang tua aku tuh selalu tersenyum, selalu bahagia melihat gimana anaknya gitu. Nggak ada kayak misalnya ngelihat perkembangan aku, ngelihat aku gimana gitu di perkuliahan, mereka sedih dan lain sebagainya. Alhamdulillahnya belum pernah sih ya teman-teman. Jadi kayak ya aku senang aja kalau saya ngelihat orang tua dapat kabar bahagia dari aku, senang aku. Makanya kayak ya aku menjalani setiap kehidupan aku menjalani walaupun kayak
harus sambil ya Allah sambil capek dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau aku kembali lagi ingat orang tua aku, ingat mama aku, ingat abi aku, ayah aku ya, kayak aku lebih semangat aja, lebih semangat lagi gitu. Itu motivator terbesar aku gitu, dari orang tua aku sendiri, dari abi ataupun mama aku gitu. Tapi selain dari itu semua, mungkin kan kalau misalnya dari tokoh ataupun publik ternama, siapa sih motivator terbesar aku? Itu adalah Najwa Shihab. Wow. Karena aku senang aja kalau ngelihat beliau itu, apalagi kalau dari cara bicaranya ya. Aduh, dari cara bicaranya, udah bicara aja, sorotan tatapan matanya itu udah kayak tajam banget kan gitu ya. Terus kayak kalau nyampein segala sesuatu itu lugas dan bisa, ibaratnya ya kalau bicara aja lancar gitu ya ngomongin dan sebagainya. Itu aku seneng banget gitu, karena terlebih aku orangnya suka ngomong sih Kak. Aku orang yang kayak suka aja gitu kalau berkomunikasi. Jadi ya motivator terbesar aku kalau dari kehidupan itu orang tua aku, tapi kalau dari tokoh publik itu adalah Najwa Shihab gitu Kak. Oke, berarti karena sosok motivatornya juga yang aduh ini orang hebat, makanya ini udah kelihatan hebat juga ini, kayaknya bakal jadi penerus nih Kak. Amin ya Allah. Nah, dari ngomong-ngomong tadi tentang Kak Vivi, cara memanage waktu, terus memanage kesehatan, plus salah satu tokoh yang Kak Vivi idolakan gitu. Nah, Kak Vivi juga kan aktif gitu tadi. Nah, boleh nggak sih kasih tahu ke kita kayak gimana sih cara kita? Apalagi khususnya aku sendiri, aku ngerasa jadi mahasiswa tuh kayak masih ketika di kelas masih suka tidur gitu ya. Gimana sih cara kita tuh supaya bisa tetap semangat, aktif ketika mengikuti perkuliahan, terus juga bisa mengikuti perlombaan atau organisasi yang lainnya gitu Kak? Kalau kata aku, teman-teman keluar dari zona nyaman yang sekiranya itu adalah negatif. Itu sih. Karena gini ya, misal aku memberikan suatu perspektif, teman-teman kuliah aja sampai kalian nanti lulus, nggak melakukan segala sesuatu, ya udah aja lurus aja kayak gitu. Sedangkan orang lain udah ada di tingkatan lebih tinggi di antara kalian. Apakah kalian akan terus gitu-gitu aja? Akan terus stuck gitu aja? Bakal nambah gak sih ke value diri kalian? Bakal nambah gak sih ke skill kemampuan kalian? Nggak akan kalau kalian terus stuck gitu aja gitu. Sedangkan orang lain misalnya udah di tingkatan C, tapi kalian masih tingkatan A, masih di bawah gitu dan lain sebagainya gitu. Kalian gak melakukan segala sesuatu yang membuat diri kalian lebih berkembang gitu ya. Karena kalian nyarinya bahwa ya udah aku bakal lulus kuliah aja, gak akan ngelakuin ini, ya paling ikut organisasi satu aja, gak ikut lomba ini. Pas lulus kuliah kalian kerja. Apalagi sekarang kan di dunia kerja ya kayak merupakan suatu tantangan juga ya, karena susah banget ya gitu. Karena tuh jangan kira lulus kuliah bakal langsung nemuin pekerjaan, kecuali kalau kalian punya orang dalam. Karena tuh enggak emang bener sih teman-teman ya, kayak kalau kita udah punya orang dalam ya emang gampang kalau di dalam dunia pekerjaan. Tapi kalau misalnya kalian kayak masih awam, gak tahu apa-apa, kalian berharapnya nanti udah kuliah, walaupun aku kuliahnya lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja gitu ya, itu bakal gampang mudah dapat pekerjaan. Itu jangan ngira kayak gitu teman-teman. Jadi silahkan manfaatkan sekarang nih. Misal kalian masih semester 1, semester 2, semester 3, semester ya apalagi belum semester akhir gitu ya, masih banyak waktu-waktu luang. Manfaatin, ikut lomba, ikut kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat, nambah value diri kalian, nambah kemampuan diri kalian. Jangan ngira kayak aduh aku ikut lomba tapi udah gak juara, tapi itu tuh ikut lombanya baru sekali, aduh itu belum bisa diikut lombain atau ya teman-teman. Kecuali kalau kalian udah ikut lombanya sampai beribu-ribu kali, itu juga kan orang yang orang yang bisa sampai menang, bisa sampai juara, itu pasti kan ikut lombanya gak cuma sekali doang, ikut sebelum-sebelumnya udah pernah ada gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kata aku sendiri, yuk kita sama-sama untuk membangun terhadap kapasitas diri kita sendiri gitu. Karena nggak ada kata terlambat. Misalnya kalian sekarang udah semester 5, ya sama kayak aku misalnya, tapi belum pernah ikut lomba, belum pernah ini, nggak dia kayaknya udah terlambat. Nggak ada kata terlambat buat kita meningkatkan kapasitas diri kita sendiri gitu. Karena kan itu semuanya akan kembali ke diri kita lagi gitu kan. Benefit positifnya akan kembali ke diri kita kembali gitu ya. Terus tadi kalau kata aku, keluar dari zona nyaman yang negatif, maksudnya kayak gimana? Yaitu yang kata aku zona nyaman negatif tuh termasuk kayak yang kita kuliah aja tanpa kita nambah yang lain. Karena ya teman-teman, faktor utama dari kita bisa kerja, sukses dan lain sebagainya itu adanya relasi juga, bukan hanya pengetahuan doang. Misalnya teman-teman ngejar, aku pengen IPK-nya terus 4, IPK-nya gini, makanya aku gak ikut organisasi, ikut gak ini. IPK itu bukan penentu segala juga teman-teman.
termasuk kayak ya kita di dunia pekerjaan itu bukan tentang pengetahuan doang, tapi tentang relasi gitu. Jadi ya sok teman-teman ikut, kalau ikut perlombaan, ikut lomba, itu nambah relasi juga. Ikut komunitas, ikut organisasi, ikut apa dan lain sebagainya. Karena itu bakal jadi penunjang buat teman-teman meraih cita-cita ataupun impian selanjutnya kayak gitu ya. Dan perkurang hal-hal yang negatif, yaitu tadi zona nyaman. Misal teman-teman suka nongkrong ke kafe, suka nongkrong ini, nongkrongnya yang dibahas apa, ngegosip, ngegibah kayak gini. Ya kalau nongkrongnya ngebahas tentang pengetahuan ya nggak apa-apa, ngebahas tentang kayak oh ini ya tadi ngebahas apa ya mata kuliah ini, ya nggak apa-apa, itu kan nambah pengetahuannya. Tapi kalau misalnya nongkrongnya ngebahas tentang kayak aduh si ini kemarin beli tas ini kok gini ya, kayaknya KW ya, kayaknya ini itu kan udah ngegibah ya teman-teman, nggak bakal nambah yang apa ya terhadap diri kita yang baik gitu ya. Itu tuh hindarin, kalau bisa ya jangan gitu ya. Karena kalau bisa dibilang ya kak, aku sampai semester 5 ini aku nggak pernah nongkrong, percaya nggak sih teman-teman? Aku nggak pernah nongkrong kayak misalnya nongkrong gibah doang kayak gitu, enggak. Yang kalau misalnya kayak sekedar main kayak misalnya beli ini kayak kan nambah refresh terhadap diri kita ya. Tapi kalau ibaratnya kayak nongkrong sekedar nongkrong ngobrol-ngobrol doang gini doang, aku nggak pernah. Malam kayak misalnya pernah ya sering diajak sama teman-teman gitu ya kak, yuk Vi nongkrong gini. Aku lebih baik ngerjain tugas daripada nongkrong. Soalnya kalau kita nongkrong terus tugas gak akan kerjain, malah nanti siapa yang bakal ngerjain selain diri kita kan. Gitu sih kak. Ya tapi dipikir-pikir juga ya, karena kesibukan kakak yang apa ya, yang akhirnya udah kepilih sama Kanapila gitu. Secara nggak langsung juga akhirnya kegiatan-kegiatan negatif tuh jadi yang nggak bisa dilakuin kan? Iya. Benar nggak sih, karena kakaknya udah memilih ke apa ya, kegiatan yang lebih positif dan disibukkan dengan hal-hal yang positif. Iya, dan mungkin aku boleh nambahin ya kak. Secara tidak langsung juga kalau kita menentukan kegiatan-kegiatan positif yang ada dalam diri kita, nanti lingkungan juga akan terbentuk teman-teman. Secara tidak langsung, dan itu aku merasakan banget gitu. Kayak tadi ya yang aku contohin, aku mengurangi menongkrong-nongkrong yang gak jelas gitu ya. Kan itu kalau kata aku, itu kan kalau kita sering nongkrong nih ya, orang-orang yang ngumpul tuh pasti orang-orang yang kayak tiap harinya tuh pulangnya malu banget, ya itu kan lingkungan yang kurang nambah apa ya terhadap positif terhadap diri kita gitu. Nah kan aku hindari itu semua, berarti kan aku terhindar nih ya dari lingkungan-lingkungan yang emang sekiranya kurang menambah hal-hal positif terhadap diri kita gitu. Terus kalau misalnya kita kayak tadi ikut lomba, ikut ini, kan itu nanti relasinya tuh orang-orang yang suka ikut lomba atau bahkan orang-orang di situ tuh yang kayak orang-orang ambis dan sebagainya. Itu bener banget loh kak. Kayak aku ikut lomba, termasuk aku ikut simposium international Youth Summit gitu ya. Itu tuh orang-orang yang gak cuma sekedar kayak aku ikut mau ke luar negeri aja ini ya, enggak gitu. Ternyata tuh mereka tuh founder dari komunitas, founder dari organisasi. Sedangkan aku ngeliat kayak aduh aku nggak punya komunitas deh, aku masih kayak ikut komunitas atau organisasi. Bahkan mereka mah founder kayak pendiri komunitas A B C. Kayak itu nambah relasi buat kita nggak sih kak? Kayak misalnya kita punya event apa, terus kita udah kenal nih foundernya, ya langsung aja ke foundernya kan. Kayak gitu sih, secara tidak langsung kayak membentuk lingkungan positif terhadap diri kita. Banget ya teman-teman, keren banget ini obrolan dari Kanapila ya. Tapi berhubung waktu juga udah berada di ujung waktu pertemuan kita gitu ya. Semoga apa yang Kanapila udah sampaikan bisa jadi motivasi ya buat teman-teman. Nah kira-kira nih closing statementnya deh kak sebelum penutupan di podcast kali ini. Boleh dong? Oke, teman-teman. Aku singkat aja sih closing statementnya. Teman-teman jangan lupa untuk berikhtiar. Karena kata itu sangat besar banget kalau kita udah tahu maknanya banget. Berikhtiar adalah usaha dan doa. Jadi segala sesuatu yang teman-teman inginkan, segala sesuatu cita-cita yang teman-teman mau gitu ya, jangan lupa untuk berusaha dan berdoa juga. Karena kalau kita berusaha tanpa berdoa, itu sama aja kita kufur nikmat gak sih kak? Tapi kalau misalnya kita berdoa doang tanpa berusaha, tentunya itu juga merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Kita doa nggak akan terwujud kan kalau tanpa usaha. Jadi yuk kita sama-sama mewujudkan setiap apapun yang diinginkan dengan berikhtiar, berusaha dan berdoa. Oke, terima kasih banyak ya karena Vila udah mau sharing sama kita tentang perjalanan dia gitu ya, yang menjalani kehidupan di dua universitas, terus juga aktif di organisasi dan banyak pengalaman yang udah tadi karena Vila ceritain. Semoga bisa jadi motivasi buat teman-teman ke depannya. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di podcast kali ini. Jangan lupa like, subscribe YouTube LPB ini, serta jangan lupa follow @lpb_with_sjb. Nah, see you next time di episode selanjutnya. Bye-bye.